Apa yang mau Nabi, ditanya? nabi palsu ini. Yang mana nabi Oh, ini palsu? tema dulu belum ku ganti, tapi nggak apa-apa, memang sesuai kok. Ya silakan Bang David. Apa Ada yang mau ditanya? ada Ya, perbedaan kafir dengan kufur itu apa? perbedaan kafir dan kufur sama aja, gak ada bedanya. Oh, berarti orang Islam meninggalkan sholat juga kafir ya? Tadi kan udah dijelasin tuh sama Ustadz Felix tuh. Masa nggak Iya, ngedengerin? iya sama aja gitu. Orang Islamnya juga di dalam Islamnya juga disebut kafir kan? Kafir itu kan artinya menutup diri, orang-orang yang menutup diri daripada kebenaran Allah. Udah itu. Iya. Jadi kafir itu beda dengan kafir yang ada di dalam Bible. Kalau dalam Bible kafir itu kan dari maknanya itu kan BODOH itu kan. Raka itu kan ya TOLOL gitu kan. Oh, berarti dibuat sendiri. Aduh, ada anak kecil. Iya, Kristen selalu buat definisi sendiri, Bang. Makanya kalau baca itu contoh itu kan ada di ini Matius 5 nomor 22 tuh. Tetapi aku berkata kepadamu setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum dan siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Tuh, nah kata kafir di sini kalau kita ambil dari terjemahan lain tuh banyak tuh. Ada yang mengatakan kafir itu terjemahan lainnya dikatakan apa tuh? Kamu TOLOL. Tuh, atau kalau dalam original teksnya itu raka. Oke. Izin saya jelaskan sedikit ya Bang Mikail. Silakan. Mumpung Bang Gurunda belum ini. Ya oke. Ya, dalam kategori kufur itu ada namanya kufur iduna kufurun. Kekufuran yang tidak membuat orang keluar dari Islam. Seperti sholat tadi. Orang yang meninggalkan sholat tapi masih meyakini bahwa itu adalah perintah, maka tidak dikatakan kafir. Ya, kapan dikatakan kafir itu tadi menutup diri, menolak dan mengingkari. Kenapa Bani Israel ketika diutus Nabi Musa dikatakan kafir? Dalilnya ada dalam surah Al-Imran ayat 123. Alam tara ilal ladina utul kitaba mil kitab dan ila kitab la liyahkum summa yatawalla fariqum minhum wa minhum mu'ridun. Ketika diturunkan Taurat kepada Musa diberikan kepada bangsa Israel, lalu mereka menolak dan mengingkari, ini dikatakan kafir. Siapa yang menolak dan mengingkari itu dikatakan kafir. Makanya ketika diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di situ dikatakan walladzi nafsu Muhammadin biyadihi min hasil umma Yahudi wan Nasara. Ya, dan barang siapa yang diutus kepadanya baik itu Yahudi dan Nasrani, karena yang ada pada saat itu Yahudi dan Nasrani dan orang-orang kafir Quraisy, siapa yang tidak mengikuti jalannya Rasulullah, maka tidak ada tempat baginya kecuali neraka jahanam atau kafir. Nah, menutup diri. Sholat tadi ketika ada orang Islam, dia bersyahadat la ilaha illallah tapi meninggalkan sholat, tapi masih yakin bahwasanya itu perintah, maka dikatakan kufri duna kufrun. Tadi ada kaidah usul fikihnya. Walaisa kaman kafara billahi wal yaumil akhir, kekufuran yang tidak membuat dia kafir, akan tetapi jatuh fasik, gugur dari ketaatan gitu. Jelas sekali kan? Halo, Pak. Saya mau bertanya sedikit, Pak. Boleh? Ya, sabar dulu Bang Valen ini apa nih? Kristen? Kristen, Pak. Siap. Apa yang mau ditanyakan? Tapi Saya mau udah jelas bertanya tadi. Al-Baqarah 65. Coba, Pak. Apa yang Coba dilihat. dipertanyakan? Coba dibaca. Ya, itu kan ya coba buka itu di Al-Baqarah 65 kalau nggak salah. Yang bilang kalau jemaahnya nggak beribadah akan menjadi keragu. Coba lihat. Bukan. Itu orang Yahudi. Gimana sih? Orang Islam juga meyakinkan hari Sabat itu ada di zamannya Yahudi. Nabi-nabi Nah. sebelumnya gimana sih? Kok bisa orang Islam? Gimana sih ini bacanya nih? Bisa nyambung. Makanya begini, Yang saya tanya, makanya begini, dengar dulu, dengar dulu. sebentar. Dengar dulu. Dengar Yang saya Valen, tanya gini. Valen, Nah. dengar. Ya. Nah, makanya orang Islam itu ketika ada namanya peristiwa tentang ada terjadinya orang Yahudi, misalnya tentang puasa putih, itu istilahnya contohnya di 11-12, maka orang Islam itu mute dulu Dabling. Nah, makanya orang Islam itu berpuasa putih itu 12-13, 11-12-13 dilewati satu hari untuk menghargai nabi-nabi di sana, begitu peristiwanya. Oh, tapi kan di situ tertulis dia bilang kalau yang tidak
tidak ibadah akan dikutuk jadi kera kan Coba saya gitu. bacakan ya, ini saya bacakan. Coba baca. Ya terjemahannya ya saya bacakan ya. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Nah, Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Lah ini Sabat ini siapa yang menjalankan Sabat ini? Siapa? Kita Islam atau Yahudi atau kalian Kristen? Hah? Yang menjalankan Sabat, yang dapat perintah Sabat itu siapa? Kita Islam atau Yahudi atau kalian Kristen? ya yang ada di Alkitabnya kan di Oh. Yahudi. di Al-Quran itu Pak. Makanya saya tanya. Quran, tertulisnya di Al-Quran. Kalau di- Pertanyaannya, kan kau kan kalau di tidak Alkitab paham kami, membaca pasti Al-Quran. kami akan jawab itu. Fokus. Kau kan tidak paham Al-Quran. Makanya di sini akan ada tertulis ya kan. Di sini apa? Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Nah, saya tanya samamu, yang melaksanakan Sabat ini siapa? Kami Islam atau umat Yahudi atau kalian Kristen? Coba kita lihat. Pingsan langsung. Makanya di kalimat ini wa id qala Musa liqaumihi innallaha Enggak itu kan terdapat di burukum kitab ya kalian, beri makanya- jawab bro, Bukan kalau beri kasih kitab saya, tahu. pasti saya akan jawab itu gitu loh. Iya bro, ini Ya, beri di kasih tahu. situ sedang Dikatakan, diterangkan tentang wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billah in akuna minal jahilin. Orang-orang jahil di zaman Musa, ingat ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya Allah, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Ini untuk apa? Untuk orang-orang kaum Nabi Musa. Gimana sih kamu? Udah ada terjawab ya? Kaum Nabi Situ Musa apa? Al-Quran sedang menceritakan tentang Bani Israel, orang Yahudi. Masa dibilangnya orang Islam? Gak ada orang Islam diperintah hari Sabat. Iya kalau kalian diperintahnya hari Sabat malah hari Minggu itu. Tetap melawan ya. Nah, Tetap melawan ya. Sehingga percaya itu. Kalau di kami kan pasti di Alkitab kami tertulis. ya udah di Alkitabmu diperintah hari Sabat nggak? Iya. Iya paman, iya. Pertanyaannya kalian melaksanakan hari Sabat atau enggak? Enggak. Enggak. Ya inilah makanya Al-Quran mengatakan apa? Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Makanya Kristen kayak apa? Kayak kera tuh. Jangan bilang kerawang. Lah kalian menjalankan hari Sabat atau enggak? Jangan Iya. bang Ton jangan bilang kera, bilang aja Iya, petek. kami ini manusia Pak. Nah. Baik, kalau kalian manusia, perintah dalam Bible kalian mengatakan apa? jangan Ingat ngomong dan gitu. kuduskanlah hari Sabat. Ya toh? Nah kalian menjalankan hari Sabat atau enggak? Ya jangan dibilang kau kera gitu loh. Bang, Lah gimana orang itu tertulis dalam Al-Quran demikian kok. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. di mana, kok? Siapa? Kalian Kristen kan? Diperintahnya Sabat, ibadahnya malam Minggu tuh. Kera kalian. Di Alkitabmu yang tertulis itu Jahat kok banget. Ini contoh biar ku kasih tahu palen-palen. Nah, di sini sabda Nabi Muhammad. Wadama Rasulullah SAW. Nah, artinya aku baca. Rasulullah SAW hadir kota Madinah. Kemudian beliau menjumpai orang Yahudi. Sebentar beri Tidak. jawab. Tadi malam juga itu juga yang saya tanya sama pendek Sebentar, Bapak. iya. Ini contohnya. Enggak. Astaga, mute dulu dong. Tidak ada yang Nah, tahu. saya bertanya tapi nggak mau terima jawaban, bukan salah kami, ya. Yang salah itu otakmu. Biar kasih Enggak, bentar biar dikasih tahu ya. Rasulullah SAW hadir kota Madinah, kemudian beliau menjumpai orang Yahudi berpuasa bulan Asyura. Kemudian mereka ditanya tentang puasa tersebut. Mereka menjawab, hari ini adalah hari di mana Allah memberikan kemenangan kepada Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel atas Fir'aun. Maka kami berpuasa untuk menghormati Nabi Musa. Kemudian Nabi bersabda, kami lebih utama dengan Boleh naik, Nabi yang Musa Kristen boleh dibandingkan dengan kalian. Lalu Nabi Muhammad memerintahkan untuk berpuasa di hari Asyura juga, tapi dilebihkan. Gitu. Izin ya, ini mungkin
ada yang mau ini? Ada kawan Kristen kita, sepertinya Bapak Pendeta barusan minta naik. Tunggu bentar. Bang Enggak David apa-apa monitor kok, nggak? Jay, gantian Jay, gantian Jangan, Jay. jangan, Kan jangan. aku udah Bang, dari bang, tadi. Saya turun aja, saya Bang- turun aja. Jangan, Bang David tugasnya bertanya di sini. Iya, Aku aja Bang gantian David nanti bertanya. naik lagi nanti ya, gantian. Oh, ya. nanti naik lagi atau gantian. Yo, Oke, saya naikkan dulu Assalamualaikum Bapak Pendeta ya. warahmatullahi wabarakatuh. Jangan, jangan. Saya aja, Malah tuh. saya turunkan. Malah turun Bang Ton. Ya, tunggu deh ya Bapak Pendeta, silahkan. Nah, ini dia. Ya, selamat sore Bapak. Halo, selamat sore. Oh, gimana itu? Selamat sore. Loh, Waduh. silakan multi lagi. Yang Kak David saya izin mute dulu ya. Gurunda sudah monitor? Lagi maem Gurunda. Wah, ini banyak kali yang minta naik. Silakan naik lagi Bapak. Siapa tadi? Wah, ini banyak sekali teman-teman Kristen yang minta naik. Selamat sore Kakak Christian. Selamat sore. Ya, dari Kristen Bang ya. Iya. Dari D6 apa Bang? Kalau boleh tempe. Kristen. Oke, baik, siap. Mau berdiskusi dengan baik Bang ya, gantian Bang ya. Ya silakan aja. Baik, baik. Ada teman Kristen juga di sini atau? Ada 2 orang ini di bawah. Siapa? Ya, silakan. Ini ada Bang David sama Bang Valen ini. Ya, yang penting orang Kristen sejati ya. Betul, Bukan betul. diserupakan. Yang penting bukan diserupakan. Beda kalau diserupakan beda nanti konteksnya. Nggak tempat-tempat kami, Pak. Ustadz Felix monitor? Iya, monitor. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan kepada guru-guru kami ataupun kepada Abang mau bertanya, silakan. Enggak, saya tertarik dengan yang ditulis Tema. itu. Oh, betul, siap. Wah, memang saya suka Maksudnya itu menarik Kristen. tema framing atau tema ada ayatnya? Pasti. Pasti ada ayat. Maksudnya ada ayat tertulis seperti itu atau hanya framing saja? Saya ingin tahu dulu. Kami umat Muslim pasti menggunakan dalil dan data, pasti. Enggak, Ya, Gurunda ada sudah nyimak, ayat silakan. spesifik tertulis seperti itu atau hanya framing? Ya, silakan. Ada tertulis Bang Juma. Iya, di mana Bang? Matius 24 nomor 23. Bertulis Paulus nabi palsu kata Yesus. Itu bertulis begitu Bang? Di atas itu fulus itu. Iya. Dengar. Jadi Matius 24 ayat berapa? Ayat 5 itu Paulus nabi palsu kata Yesus. Bunyinya begitu Bang? Dengarkan, makanya pakai otak. Enggak, saya Kalau tanya diskusi itu pakai bunyinya atau framing itu dulu. Jawab Pakai saja Bang. otak. Kalau diskusi itu pakai otak. Anda juga pakai otak Jadi kalau kasih tema. waspadalah kata Yesus kepada Anda harus muridnya pakai Yahudi. pakai Diam otak dulu, juga dulu, diam. Bang. Kalau, Kalau bukan kalau tema, tidak bisa diam, Satu-satu, kamu ke Bang. toilet sana. Isap isi Iya. sapi tank. Kata Nah, Yesus kita kepada dulu muridnya ya. Bani Israel, waspadalah kepada penyesat. Apa tanda-tanda penyesat itu? Kalau ada yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Nah, siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Mesias? Paulus. Nah, tanpa disebut juga, udah ketahuan. Kalau tidak ada otak, jangan lihat di... Iya Paulus, tapi itu di atas itu dituliskan fulus. Bukan Paulus. Nggak nyampe itu. Hurufnya nggak bisa, nggak muat. Hurufnya nggak ini. Dia bilang nih, jangan. Orang Itu, belum saudara. ngomong sudah kamu terima. Orang belum ngomong udah terima. Ya gimana? Lalu Yesus Menyampaikan mengatakan, udah bilang kamu turun aja. Ya gimana sih? camkanlah. Jadi apabila ada orang berkata bertemu dengan Kristus di padang gurun, bertemu Kristus di dalam bilik rahasia, jangan kau percaya.
Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun? Paulus Nah, itulah. di Filipi. Sederhana kan? Tanpa disebut nama juga udah ketahuan. Tinggal Memang dibahas ada aja pun. kandidat lain ya, Ki ya? Nggak ada. Kalau di Pulau Patmos itu kita nggak tahu Pulau Patmos itu padang gurun atau bukan. Tapi yang pasti Yesus mengatakan mereka artinya banyak. Bukan cuma satu. Bukan. Di Pulau Patmos lain lagi. Patmos bukan padang gurun. Belum lagi Ananias. Ananias juga ngaku bertemu Yesus. Markus juga mengaku melihat Yesus dalam rupa lain. Banyak. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jangan kamu percaya. Aku sih yes, karena nggak ada kandidat. Ada lain. Mereka, iya. Mereka ketemu, oke. Dan mereka yang dimaksud di situ kan tertulis semua di dalam Bible. Artinya bukan kita cocokologi kan? Bukan. Nggak ada kandidat lain, nggak ada. Nggak ada. Mereka akan menyesatkan orang banyak. Mereka akan memakai namaku. Nah sekarang orang banyak yang memakai nama Yesus di luar Yahudi siapa? Kristen. Jelas itu nggak ada kelompok lain di luar Yahudi yang memakai nama Yesus Kristus. Islam enggak. Seangkatan ya, Ki ya? Iya. Hanya satu Yang seangkatan denganmu. yang parah itu di dalam Yohanes itu tadi. Ketika Yesus berkata, penguasa dunia datangnya sekarang. Penguasa dunia dilempar keluar. Bang Bima, kalau misalnya di hari ini nih, kalau ketemu Yesus itu apa ya, iblis yang menjelma gitu? Yesus kalau datang kiamat, Bung. Kalau misalnya menampakkan gitu, apa? Nggak bisa. Kalau menampakkan diri itu berarti yang palsu. Kalau yang asli datang kiamat, makanya yang datang kepada Paulus itu bukan asli. Ingat, Iya, ingat iya. ketika ditanya oleh muridnya di Bukit Zaitun, Guru, ya paman, apa tanda kedatanganmu? Nah, tanda kedatangannya apa? Aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia akan melihat aku. Sudah terjadi nggak tanda itu? Belum. Berarti yang Belum. datang kepada Paulus itu bukan dia. Terjadi nggak itu pada zaman Paulus? Enggak, berarti itu bukan bukan Yesus. Sederhana kok itu. Tapi yang mendapatkan peringatan Yahudi, bukan kalian. Kalian ini tidak hadir di situ. Kalian adalah korban orang banyak yang disesatkan, orang yang mengaku bertemu Yesus. Begitu. Saudara David, Ya. andai saja Anda yang mendapatkan kemudian nasihat dari Yesus. David, iya paman, waspadalah Fit kepada penyesat yang datang kepadamu Fit, dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia Fit. Jadi kalau ada orang mengaku Fit bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu dengan aku dalam bilik rahasia alias sel atau penjara, jangan kau percaya ya Fit. Iya paman. Nah, Yesus pergi. 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 4 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Tiba-tiba ada orang datang kepadamu Fit. David. Ya paman. Ya. Sini loh. Aku ketemu dengan Kristus di padang gurun loh. Saudara David mengingat nasihat Yesus,
percaya atau tidak percaya kepada pengakuan orang itu? Tidak percaya. Nah, kamu waras berarti. Marah. Waras. Saya kira Orang bukan. itu mengatakan, Peringatin. iya, orang itu mengatakan, tapi aku lihat loh, aku lihat dia dan dia memberikan kekuatan kepadaku. Aku bisa bermujizat, aku juga bisa bangkit orang mati. Gimana dong David? Nah, apa yang kau katakan? Percaya nggak? Nggak percaya tetap kan. Wah, waras memang David ini. Waras Keren, memang. keren. Mantap. Waras. Mantap. Memang waras. Kenapa Anda tidak percaya kepada kesaksian orang yang datang mengaku rasul, ketemu dengan Kristus? Apa alasan Anda? Karena Sudah diperingatkan. Jangan. berarti Anda lebih percaya kepada Yesus. Apa kata Tuhan dalam Yohanes 3 nomor 16? Katanya nih, kata Bapa yang dalam situ. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Barang siapa yang percaya kepada dia, dia akan memperoleh, dia tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, percaya sama Yesus. Jangan kau percaya. Betul? Nah, sekarang kalau David lagi pergi mancing, tiba-tiba mancing mau maghrib, muncul ada bayangan, pakai jubah putih panjang, rambutnya panjang, kemudian dia pakai kursi roda, melayang dari udara. Kursi rodanya itu terbuat dari api. Lantas mengatakan kepada David, David, ya paman, aku Yesus lo. Kamu percaya nggak? Enggak. Kenapa? Ya kan karena itu palsu. Mau diangkat jadi rasul lu, Fit. Mantap. Kenapa kamu nggak percaya? Kenapa kau tahu itu palsu? Kenapa? Yang Mana tahu pertanyaannya asli? gimana tadi? Dia datang pakai jubah putih, mengkilap dia kan, bercahaya, gondrong dia, terus turun Itu dari datang kedua awan-awan, kali, kan? turun dari awan-awan. David, akulah Yesus sang juru selamat, ikutlah aku. Kau percaya nggak? Kan kalau nggak ada tanda-tandanya mah bukan, Bang. Bukan siapa? Bukannya Yesus asli. Wah keren kali ini. Kapan mau sunat? Aku transfer biayanya kapan? Serius? Ya, Kapan mau maksudnya, sunat? ya simple aja lah gitu. Ah. Mikirnya simple aja gitu. Heeh. Masa kalau sudah dibilangin jangan percaya, masa harus Bener, percaya? bagus Itu aja sih. Nah Keren. ini orang Nggak waras usah ini. Nggak usah terbelit-belit gitu. Pusing. Berarti Udah pusing. Benar sekali. Anda sama seperti ini penjual sayur lontong ini. Lidahnya panjang nih melilit-lilit di pohon sagu. betul. Berarti kan kesimpulannya Bang David tadi kalau belum ada tanda-tandanya berarti itu bukan Yesus yang asli. Kan gitu. Betul. Pintar sekali ya anak-anak ayah. Begitu juga dengan Keren. kesaksian-kesaksian. Gak ada itu semua. Ada lagi tuh. Kamu kenapa murtad? Ini nih bang. Jumpa Yesus. Apa? Setelah aku dari umroh ke umroh, kenapa? Aku lihat Yesus di atas Ka'bah duduk sambil merokok. Jangan kurang kerjaan. Iya. Ada lagi ditanya, kenapa ibu murtad? Aku juga bingung bang, kenapa? Hampir tiap malam saya mimpi datang Yesus di kamarku. Ngapain? Tidur di sampingku bang. Konyol. Ada lagi. Kenapa ibu murtad? Setiap saya sholat tahajud, ya, ada bayangan putih bercahaya, warna putih bercahaya, kemudian rambutnya panjang. Lalu dia berbisik bang, apa katanya? Akulah Isa Al-Masih. Wah, parah kali. Berapa kali itu terjadi? Hampir setiap saya sholat tahajud. Oh ya? Akhirnya apa yang ibu lakukan? Saya datangilah pendeta, aku tanya-tanya, katanya itu Yesus datang menjamah saya sebagai orang yang dipilih, kata dia. Wah, mantap kali. Habis itu kubacakan ayatnya. Ibu, coba baca ini. Kata Yesus, kalau ada yang datang memakai namaku, percaya atau jangan percaya? Itu kan beda, Pak. Itu bicara akhir zaman. Lah, tidak. Kalau Yesus yang datang, tandanya ada. Apa tandanya? Ya baca. Ada nggak pada saat dia datang itu kemudian bintang-bintang berjatuhan? Ya enggak lah Pak, kiamat lah itu. Nah itulah bukti bahwa Yesus itu
Bukan. Akhirnya apa kata beliau, ibu itu? Mertuanya adik saya yang bungsu. Apa kata dia? Mau Yesus kah dia? Mau bukankah dia Yesus? Aku tidak peduli. Yang penting Yesusku aku cinta padanya. Mau sampai kapanpun. Biar apapun yang Bapak katakan. Aku tetap cinta kepada Yesusku. Halilintar kata dia gitu. Ya sudah. Terserahlah Bang ibu. Suma, Padahal Bang Juma bisa kita lebih diskusi bagus dia sekarang berhenti Bang sholat Suma? tahajud itu. Itu tadi. Bang Suma, Iya, iya, iya. host izin saya bisa diskusi dengan Bang Suma sekarang? Nanti kayak tadi malam. Nah, Bang Suma, boleh? Ya tapi nanti kayak tadi malam. Di malam yang mana Bang Suma? Tadi malam dimintai dalil. Nah, ayolah, ini besarkan saya, kita main dalil sekarang. Oh sih mantap. Buset. Buka data, tunjukkan. Anak-anak Teos kalau Baru ngomong itu memang berbicara. berlebihan kali. Iya lanjut Itu saya aja. minta Aki, saya minta mereka turunkan 2 level percaya dirinya. Turunkan 2 level percaya dirinya, ketinggian itu. Ya udah Kita mulai besarin tuh pakai dalil, ayo. Ayo. Buka dalil ya, bukan karangan, bukan asumsi. Awas nanti ngarang. Saya bernarasi dulu boleh. Silakan Abang. Iya. Dengarkan saudara Rames. Tuhan pencipta alam semesta yang menyatakan diri melalui para nabi itu tidak pernah kemudian mengajarkan Bani Israel sebagai bangsa pilihan untuk mempersembahkan manusia, apalagi Tuhan, untuk nebus dosa. Begitu juga di Islam. Fashalli li rabbika wanhar. Maka berkurbanlah, kurban itu hewan. Di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34 pun dikatakan Tuhan sudah mengatur aturan main kepada seluruh umat terdahulu sebelum Islam. Mereka ketika ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, ada yang disebut kurban, qaraban. Kalau di dalam mereka orang Ibrani menyebutnya seperti itu. Nah, itu tujuannya apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kristen muncul menerima satu persembahan di atas salib berupa manusia. Jadi kalau kita lihat nih literasi yang muncul di dalam Bible, iblis menyerahkan Yesus untuk menjadi sembahan pengikut iblis. Ngeri kan? Anda tanggapi nanti. Iblis mempersembahkan kurban di atas salib kepada pengikutnya, yaitu Kristen. Nanti Anda bantah. Sekali lagi saya ulang lagi untuk ketiga kalinya. Iblis mempersembahkan kurban kepada pengikutnya. Siapa yang menerima kurban dari iblis, mereka adalah pengikut iblis. Silakan. Orang Yahudi tidak pernah menerima kurban berupa persembahan dari iblis. Mereka senantiasa berkurban berdasarkan perintah Nabi Musa. Imamat 1 nomor 2, Imamat 18 mereka hindari, Imamat 4 yang mereka kerjakan. Nah, hari ini Kristen menyembah persembahan iblis di atas tiang salib. Itu real, itu fakta. Siapa yang mempersembahkan Yesus? Iblis. Kata siapa? Kata Yesus. Di mana Yesus mengatakan? Di dalam Yohanes 6 nomor 70. Aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis, Yudas. Sedangkan Yudas tujuannya adalah mempersembahkan Yesus kepada tentara Romawi, kepada orang-orang Yahudi, dan Yahudi mengeksekusi dia melalui tangan orang Romawi. Berarti Yesus ini jelas adalah persembahan. Dia adalah kurban. Pertanyaan saya, sadarkah saudara sebagai seorang Kristen yang menyembah kepada korban persembahan iblis di atas salib? Silakan. Oke. Sebenarnya kalau saudara mengatakan bahwa
penyaliban itu adalah korban persembahan dari iblis, itu adalah hal yang salah. Karena penyaliban itu terjadi, itu upaya iblis untuk melenyapkan firman Tuhan. Jadi iblis itu menghasut manusia untuk menolak kebenaran itu. Nah, untuk menolak kebenaran itu dengan cara harus kebenaran itu dilenyapkan. Akan tetapi di sana iblis tidak mengetahui bahwa apa yang ingin mereka lenyapkan itu tidak bisa. Karena itu adalah kuasa Tuhan, ya. Tuhan mempunyai kuasa sehingga tidak bisa mereka melenyapkannya. Buktinya dia bangkit. Nah, saya ingin ulangi, saudara-saudara tadi mengatakan bahwa Tuhannya sama, tapi sebelum saya masuk ke sana, saya tunjukkan kepada saudara bahwa di 1 Samuel 15 ayat 23, ya, 1 Samuel 15 ayat 23. Saya dari tadi kita berbicara, saya bilang kita buka data, ya. Tapi lagi-lagi saudara tidak menunjukkan apa-apa, hanya mengatakan saja demikian. Ya, mau bilang apa lagi? Tapi oke lah, saya coba berusaha. Sebab pendurhakaan terhadap pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, ya. Dan kedegilan adalah sama seperti penyembahan berhala, ya. Jadi segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu sesuatu yang sama seperti berhala. Dan terafim, ya, karena engkau telah menolak firman Tuhan. Orang yang menolak firman Tuhan itu dia berhala, ya. Maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Maka Tuhan menolak engkau juga. Menolak firman Tuhan, Tuhan menolak engkau juga. Nah, sehingga akan sesuai, akan seimbang. Iblis yang dulunya adalah malaikat, karena tidak taat kepada firman Tuhan, itu dibuang ke bumi, ya. Sehingga sama seperti Yesus bilang, tidak bukan orang yang memanggilku Tuhan Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu apa? Yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, sekarang saya juga mungkin inginkan perjanjian lama. Nanti Bang Suma bilang ini perjanjian lama, tidak sesuai. Kita masuk ke perjanjian baru, ya. Di Roma pasalnya yang ke-7 ayat 19. Kita lihat, ya. 19 Bang Suma. Ini. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak baik aku kehendaki, yaitu apa yang jahat yang aku perbuat. Nah, seorang yang melakukan kejahatan itu sudah melenceng dari firman Tuhan. Dia sudah mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keinginan dagingnya. Itu tertulis di iblis yang menjadi bapakmu, ya. Nanti tunggu saya cari ayatnya, atau mungkin nanti berikutan saya tunjukkan ayatnya, ya. Iblis yang menjadi bapakmu. Nah, sekarang Yohanes saya tanya 8. kepada Iya. Bang Suma. Gimana? Ya, nah sekarang saya tanya kepada Bang Suma. Menurut Bang Suma, apakah menuhankan hawa nafsu itu adalah syirik atau tidak, Bang Suma? Karena mohon maaf, dari sejak semula itu seseorang yang tidak menurut perintah Tuhan itu akan dihukum. Pasti dihukum dan kekal itu, neraka kekal itu. Iblis pun dihukum kekal itu. Nah, bagaimana dengan Bang Suma? Seseorang yang menuhankan hawa nafsunya, bagaimana dengan dia? Apakah dia dihukum kekal juga atau dia akan mendapatkan pengampunan? Sudah menjalankan hukuman dan baru mendapatkan pengampunan. Silakan Bang Suma. Oke. Jadi orang yang menuhankan hawa nafsu, siapa mereka? Kristen. Kenapa Kristen dikatakan menuhankan hawa nafsu? Coba lihat, ya. Orang Kristen sedunia hari Minggu pagi-pagi, mereka mandi,
Mereka kemudian bersihkan badan, habis itu mereka pakai baju yang bagus. Kemana mereka pergi? Ke gereja. Ngapain? Menyembah. Siapa yang disembah? Korban. Korban yang mana? Yang dipersembahkan iblis di atas tiang salib. Ada perintah? Nggak ada. Dari Tuhan? Ada? Nggak ada. Dari Yesus? Ada? Nggak ada. Dari Musa? Ada? Nggak ada. Lalu siapa yang memerintahkan mereka secara kelompok untuk ke gereja menyembah Kristus? Hawa nafsu mereka. Afara'aita man ittakhaza ilahahu hawahu. Pernahkah kamu melihat orang-orang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahannya? Pernah? Siapa? Kristen. Kalau bukan hawa nafsu yang menghantarkan Kristen ke gereja menyembah sosok Kristus, itu siapa lagi? Siapa yang mengajarkan? Ada Yesus mengajarkan? Tak ada. Elohim? Tak ada. Lalu siapa? Hawa nafsu. Itu yang dimaksud. Ente yang dimaksud. Tak ada dalil. Anda menuhankan korban yang dipersembahkan iblis di atas salib, tak ada dalil. Karena hawa nafsu, syahwat, iblis. Anda membawa 1 Samuel 15. Apa yang Anda ingin jual di situ? Itu bang, firman Tuhan bang. Firman Tuhan itulah yang kalian tinggalkan, yang kalian tidak mau dengar, sampai kalian menyembah korban. Justru karena kalian itu tidak menerima firman Tuhan, makanya kau menerima korban. Korban dari mana? Korban dari setan. Siapa yang menginginkan kematian Yesus di atas salib? Tuhan atau iblis? Iblis. Berhasil nggak? Kata Kristen berhasil. Berarti Kristen ini menyembah dari sosok yang dipersembahkan oleh siapa? Ya iblis. Kenapa mereka mau menyembah apa yang dilakukan, apa yang dikorbankan oleh iblis? Karena hawa nafsu. Apalagi kalau bukan hawa nafsu. Iblis adalah penjahat, tentara Romawi penjahat, imam kepala penjahat, mahkamah agama penjahat. Pilatus berkata dalam Matius 27 nomor 18, mereka orang-orang Yahudi menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena dengki. Dengki adalah sifat jahat. Apa upah dari pekerjaan penjahat? Kebaikan atau kejahatan? Kejahatan. Siapa yang menerima pekerjaan dari kejahatan? Aliteng. Apa yang dikerjakan oleh si jahat? Menyerahkan anak manusia di atas salib. Untuk apa? Agar mereka kemudian bisa bangsanya tidak dirampas oleh penjajah Romawi. Apakah untuk tebus dosa? Tidak, itu hanya penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang setelahnya. Jadi saudara, Tuhan tidak pernah mengajarkan mengorbankan manusia untuk nebus dosa. Hanya iblis yang mengajarkan kemudian dosa ditebus dengan membunuh manusia. Jadi yang menuhankan hawa nafsu itu ente. Kecuali ada perintah ke gereja, silakan tunjukkan. Ada perintah menyembah Yesus, silakan tunjukkan. Yang pasti adalah iblis mempersembahkan kurban. Siapa yang menerima kurban dari iblis? Anda kan? Yohanes 8 yang Anda cari kan? Yohanes 8 nomor 44 itu apa yang mengawalinya? Satu perikop. Angka berapa pertama di perikop itu? 37. Apa katanya? Engkau memang adalah anak-anak Abraham. Jika engkau adalah anak Abraham, tapi kamu berusaha membunuh aku, karena apa? Karena kamu tidak memperoleh firmanku di dalam diri kalian. Orang yang ingin membunuh Yesus, orang yang tidak memiliki firman di dalam dirinya. Kenapa tidak memiliki firman dalam dirinya? Karena mereka adalah anak-anak setan. Berarti yang mempersembahkan Yesus adalah anak-anak setan. Yang menerima hadiah dari anak-anak setan adalah jawab sendiri. Silakan. Oke, terima kasih banyak. Ayo Rames, jawab Nah, Rames. saya sudah mengatakan bahwa itu adalah tidak benar. Karena saya sudah menjelaskan bahwa firman Tuhan yang disalibkan, ya. Yesus itu firman Tuhan yang disalibkan. Manusia siapa yang tidak pernah melanggar firman Tuhan? Ayat-ayat itu sudah saya kasih, ya.
Lantas Anda mau bilang, iblis pun melawan firman Tuhan. Bukan cuma manusia, iblis juga memberontak terhadap firman Tuhan. Ayatnya saya sudah kasih kepada saudara. Nah, tapi saudara belum paham sampai ke sana, ya itu urusan saudara ya. Terserah saudara mau tetap berguling-guling di situ, itu urusan saudara. Tapi saya ingin kita diskusi lebih maju ya. Saudara, saya akan tunjukkan data dulu, baru saya berbicara. Saya mulai dari 1 Yohanes 1. Ini ya. Di sini 1 Yohanes 1 ayat 20 ya. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah dan aku membenci saudaranya, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Sebentar. Di Yohanes 8, yang tadi saya bilang ayatnya, di sini dikatakan seperti ini. Iblis telah menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu, dan ia adalah pembunuh manusia, pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Berarti di dalam iblis itu tidak ada kebenaran sama sekali. Apabila ia berkata dusta, ini dusta nih ya, kalau ada dia yang suka berdusta itu dari iblis tuh. Ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ada tertulis, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Sekarang saya masuk kepada ini dulu. Sebentarnya saya tanggapi ya. Efesus pasalnya yang ke-12, pasalnya yang ke-4 ayat 12 ya. Kita lihat sama-sama saudara. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Nah, berarti yang gelapnya ini yang kita lawan ya. Melawan roh-roh jahat di udara. Sehingga apabila ada sesuatu dengan saudara saya yang berbuat kejahatan, saya membelanya, itu pertanda bahwa saya telah memihak kepada sesuatu yang salah. Oke, sekarang kita masuk kepada poin pernyataan dari Bang Suma mengatakan, oh itu menuhankan hawa nafsu itu berarti sama seperti saya yang menggunakan hawa nafsu saya menyembah selain Allah. Mari kita lihat. Di Al-Baqarah 34 ya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud. Kecuali iblis. Ingat, kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri. Ya, dan ia termasuk golongan kafir. Nanti saudara jelaskan ini, ayat ini. Tapi poin pertanyaan saya di sini. Apakah iblis sedang menuhankan hawa nafsunya sehingga menolak untuk menyembah kepada manusia Adam? Tadi saudara mempersalahkan saya bahwa saya menggunakan hawa nafsu saya untuk menyembah selain Allah. Karena Anda anggap Yesus manusia. Sekarang saya bertanya balik kepada Anda. Di sini apakah iblis nanti diampuni atau dia mendapat hukum kekal? Silakan dijelaskan. Terima kasih saudara. Iya, iblis dan Anda nggak ada bedanya, persis, nggak ada bedanya. Antara iblis dengan Anda itu 11-12, kadang Anda yang 12, setannya 11, kadang Anda yang 11, setannya yang 12. Karena cerminan iblis itu ya Anda. Anda yang menerima persembahan dari iblis sampai Anda meninggalkan sujud kepada Tuhan. Anda sujud kepada korban yang dipersembahkan oleh setan. Jangan Anda bertanya itu. Apakah iblis itu menuhankan hawa nafsu? Yes.
Karena setan menganggap dirinya lebih baik daripada Adam. Anda pun demikian. Anda menganggap korban di atas salib itu lebih baik daripada Tuhan yang datang kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Anda menganggap ajaran iblis lebih baik daripada ajaran Nabi Musa. Anda yang dikatakan di situ. Anda yang dikatakan di dalam Al-Quranul Karim. Siapa yang menuhankan hawa nafsu? Ya Anda. Walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang kafir dan pendusta ayat-ayat suci, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Kekal, enggak main-main. Bukan cuma sehari dua hari, enggak, kekal. Jadi iblis menuhankan hawa nafsu. Tak ada iblis diajarkan agar dia itu tidak sujud pada perintah. Iblis diajarkan tunduk berserah diri kepada perintahku. Salah satunya, aku perintahkan kemudian engkau untuk menghormat kepada Adam. Lakukan. Enggak mau. Kenapa? Karena aku lebih baik dari dia. Dia menuhankan hawa nafsu. Samalah ente, sembahlah Allah. Enggak mau. Kenapa? Aku lebih baik menyembah makhluk yang keluar dari kubur, yang dipersembahkan setan. Iblis dan ente itu kembar. Kamu itu pengikutnya. Saudara itu pengikut iblis. Iblis tidak mau sujud. Anda nggak mau sujud. Jadi saudara, kalau kita berbicara mengenai Al-Quranul Karim, siapa yang menuhankan hawa nafsunya? Ya kalian. Pertanyaan saya sederhana kan? Siapa yang mengajarkan kalian menyembah Yesus? Ada? Nggak ada. Selain nafsu. Apa itu nafsu? Keinginan. Keinginan sendiri. Aku sendiri yang mau. Tak ada yang perintahkan, aku sendiri. Berarti kamu mempertuhankan, menghambakan dirimu kepada nafsumu sendiri. Nah inilah susahnya kalau orang yang tidak menggunakan akal sehat. Kita diskusi, seperti apapun kita sampaikan, tidak akan masuk. Jadi gitu saudara. Ya, sekarang permasalahannya di mana? Anda mengatakan firman Tuhan dipersembahkan. Apa sih? Apa itu? Firman Tuhan dipersembahkan. Ya, maksud lo firman Tuhan dipersembahkan sama iblis gitu? Maksud lo Yesus itu firman Tuhan? Enggak nyadar juga. Yesus itu manusia ciptaan yang berasal dari kehendak, dari firman, dari kalam yang keluar dari mulut Tuhan. Jangan kau pikir yang nete itu firman. Yang nete itu manusia yang berasal dari firman. Bukannya firman dia itu. Dia itu manusia yang berasal dari firman. Pada mulanya dia adalah firman. Firman itu telah menjadi daging. Maksudnya perkataan Tuhan bahwa Maria harus melahirkan manusia benar-benar terjadi. Jadilah daging. Jadi jangan kau mengatakan iblis mempersembahkan firman Tuhan. Atau kau katakan Tuhan itu Yesusnya Tuhan. Jangan kau katakan bahwa iblis mempersembahkan Tuhan. Makin gila itu. Jadi kamu harus paham. Titiknya, startnya untuk kau berpikir mulai hari ini adalah iblis mempersembahkan apa? Iblis mempersembahkan Tuhankah? Atau iblis mempersembahkan tumbal? Di antara dua jawaban nanti itu, Kristen ini kenapa harus menuhankan korban yang dipersembahkan iblis? Apa nggak ada yang lain? Apa nggak bisa nyembah yang maha suci aja? Kenapa harus tumbal yang disembah? Orang-orang Yahudi banyak, penebus dosa mereka itu banyak. Kambing, lembu, bahkan teh sapi. Itu penebus dosa mereka. Tapi mereka waras. Tidak ada orang Yahudi menyembah teh sapi. Keluaran 29:14. Ambillah kotorannya, bakar. Itulah korban penebus dosamu. Tak ada orang-orang Yahudi menggantung foto atau patung sapi di rumahnya. Habis itu mereka sembah. Wah, inilah penebusku. Gara-gara ini sapi aku dosaku diampuni. Tai sapi pula tuh dibilang situ. Ini anehnya kalian itu. Aneh, aku bilang.
Udah dibilang iblis berusaha mempersembahkan Yesus anak Maria. Tuhan mau nggak? Nggak mau. Tuhan tidak mau Yesus itu dipersembahkan oleh setan. Lalu siapa yang dipersembahkan oleh setan? Penggantinya Yesus. Apa maunya setan sebenarnya? Setan mau pengikutnya menyembah kepada korban yang diberikan di atas salib, dengan mencuci otak mereka bahwa inilah korban yang kuberikan untuk menebus dosa-dosa kalian. Tanpa korban yang kupersembahkan ini, kau tidak akan masuk surga. Kau harus beriman, kau harus percaya kepada korban yang aku tumbalkan untuk kalian. Kalau tidak, kau mati dalam dosamu. Makanya Paulus itu apa suratnya? Salah satunya, jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah imanmu dan kamu tetap berada di dalam dosa. Untuk itulah Yesus dimatikan, dibunuh, agar ia bisa bangkit menjadi Tuhan. Tuh, semuanya itu apa namanya itu? Mencuci otak kalian untuk menyembah kepada korban yang dipersembahkan iblis. Kita nggak usah melebar ya. Saya hanya ingin kemudian kita kerucutkan permasalahan. Yang mempersembahkan Yesus di atas salib, Tuhan atau iblis? Jawab. Oke, saya jawab ya. Tadi saudara merubah kalimat saya. Saya tidak mengatakan bahwa iblis mempersembahkan firman. Tapi saya bilang, Bang Suma, bahwa iblis menolak firman. Nah, cara menolaknya bagaimana? Dengan berusaha untuk melenyapkan firman itu. Saudara jangan ubah-ubah kalimat saya. Nah, saudara bertanya ulang dan ulang, berulang lagi. Iblis mempersembahkan firman. Itu tidak benar, saudara. Itu tidak sesuai dengan yang saya imani. Iblis tidak pernah mempersembahkan firman untuk saya. Tapi iblis menolak firman. Sama seperti saya menolak melakukan firman Tuhan. Apabila saya menolak, kita tiktokan itu aja, Bang. sama artinya saya Kita tiktokan, Bang. Tidak ada nilai yang bisa dilihat dari netizen sekarang kita. kita masuk kepada poin-poinnya. Saudara tadi berbicara tentang iblis. Saya ingin tahu, saudara, kalau di dalam keimanan saudara, apakah iblis itu berbuat syirik? Tidak. Tadi iblis tidak syirik. Tadi saudara mengatakan saya sama seperti iblis. 11-12 Anda bilang. Yang saya maksud Iya, sama kan? itu karena Nah, Anda menuhankan menurut nafsu Anda. Anda, saya Iblis juga syirik begitu. nggak? Kalau menurut Anda, Iblis saya syirik menuhankan nggak? nafsunya. Menurut Anda saya syirik nggak? Anda tidak syirik karena Anda menyembah setan. Yang namanya syirik itu menyembah Tuhan, pencipta langit dan bumi, dan juga menyembah selain daripada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Yang Anda sembah adalah korban yang dipersembahkan setan. Semua nggak paham. Anda yang tidak paham. Sekarang lanjut, pertanyaannya ya. tadi Anda jawab. Siapa yang menginginkan Yesus mati di atas salib? Tuhan atau setan? Yang menginginkan kematian itu iblis. Tadi sudah berkata pintar. Dah, selesai iblis kita. yang menjadi Selesai. Dengar dulu. Anda sudah menjawab yang menginginkan kematian di atas salib terhadap Yesus adalah iblis. Siapa bilang, yang menerima? Dengar dulu, Anda dengar dulu. Saya bilang siapa yang menerima? Saya bilang siapa yang menerima? Diam dulu Rames, diam dulu, di mute, diam dulu. Sebenarnya Anda itu nggak layak diskusi dengan aku. Dengar kalimat saya ulangi. Cuma nggak ada outline lain aja. Saya ulangi kalimat saya. Oke. Ke Bang David aja. Dari tadi saya juga menyimak ya, kita semuanya menyimak ya, kita mau edukasi. Gurunda sudah menjelaskan begitu sangat ini, tapi nggak ada poin yang bisa diambil gitu Gurunda. Iya, memang begitu. Jadi saudara-saudara, kalimat terakhir, ya paragraf terakhir yang dikatakan, iblis yang menyerahkan Yesus. Iblis yang mau Yesus mati di atas tiang salib. Kunci itu. Iblis mau Yesus disalib. Berhasil nggak Yesus disalib? Berhasil menurut Kristen. Berhasil. Siapa yang gembira di situ ketika Yesus berhasil disalib? Kristen, Paman. Kristen. Berarti yang berbahagia atas keberhasilan iblis siapa? Kristen. Kristen, Paman.
Berarti iblis menyalibkan Yesus untuk siapa? Kristen. Aleteng. Dah, Kristen selesai. Lanjut. Bang Bagaimana, David, Bang ayo David? lanjut. Lanjut Bang David, masih mau menuhankan iblis Bang David? Lanjut Fit, lu sikit lagi Fit. Assalamualaikum Bang Ardi. Ayo Bang David, Bang David. Udah Bang Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Guru Nazuma. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Indah wabarakatuh. Ardiansa tadi dengar kan? Siapa yang menginginkan kematian terhadap Yesus disalib? Tuhan atau iblis? Iblis. Jawab dia, iblis kata dia. Nah, berhasil nggak? Berhasil. Siapa yang menerima dari pekerjaan iblis itu? Keberhasilan iblis? Kristen. Nah, ya udah selesai. Ketika mereka harus mengucapkan terima kasih, kepada siapa orang-orang itu harus berterima kasih? Iblis, paman. Udahlah. Iblis. Makanya Al-Quran mengatakan sangat jelas kan? Al-Quran kita. Wa iyada'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah itu selain daripada Allah itu hanyalah inasan, iblis. Mereka tidak lain hanyalah menyembah iblis yang durhaka, iblis yang dikutuk. Udahlah teman-teman, jangan sombong. Terima kebenaran itu. Udahlah, lembutkan hati kalian. David, Ya. David, kalau ada yang datang kepadamu ketuk pintu tengah malam, menggunakan jubah putih dan Rambut tertulis di panjang. pahanya tato, di pahanya ada tato tertulis, akulah raja di atas raja. Kamu percaya nggak kalau itu Yesus? Enggak lah, Kenapa? itu palsu, enggak ada tanda Pintar. Kirim nomor rekeningmu biar nanti Pak Bomo sunat. kirim untuk sunat, biaya sunat. Aduh. Sikit lagi Fit, Seru, sikit seru, lagi Fit. seru penjelasannya seru. Ayo Bang David. Ayo, Bersabar bersamamu. tanya lagi Bang, tanya lagi apa yang masih belum di ini. Masih yang masih membuat Anda itu masih wah saya ini harus Kristen karena Kristen ini udah pasti saya selamat masuk surga gitu loh. Nah, itu silakan dianukan di sini. Disampaikan. Enggak gitu, enggak. Jadi Oh, berarti udah nggak yakin kalau Kristen membawa Anda selamat. Bilang dia sudah pernah syahadat ini, tapi ecek-ecek dia. Asyhadu, udah betul-betul kayaknya Ki. Udah waras dia kayaknya. asyhadu. Berat. Pernah dia Suaranya syahadat beda ini. kayaknya nih Bang Zuma, bukan yang Bukan itu. deh, bukan. Beliau dia ini sama Bang Handi, tapi bercanda. Pernah. Pernah. Enggak, ditanyain Yang itu, pakai kacamata Yohanes. kan? Yang Bukan, Yohanes bukan ini. 17 Itu yang ditanyain Bang Andi mah. Nah, Yang hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya lah yang ya benar. itu. Itu paling. Ya. Yang itu. Yang Aku dipercayain bersaksi. Coba kau ikut. Aku bersaksi. Coba ikut. David nggak usah gemeter David. Aku temenin, aku Kalau temenin. salah jangan kau ikuti. Yang benar aja menurut hatimu. Aku bersaksi Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa Yesus bahwa Yesus hanyalah utusan Allah. hanyalah utusan Allah. Sah Islam dia ini. Cuman takut udah. diblokir Udah rekeningnya sama sama Bang ibunya. Takut nggak dapat warisan jangan-jangan. Iya, takut. Dan yang kedua takut disunat. David Islamnya belum dia tahu. ini sekarang. Orang Belum tahu aja rasanya nonotnya dibejak sama mama kau nih. Saudara, Saudara David, Orang- kapan terakhir kamu ke gereja? Udah nggak pernah ini. yang itu pasti pas Jumat Agung kalau nggak salah. Bulan berapa? 3 bulan yang lalu Ki. Udah lama dia ini. Sejak diskusi sama aku waktu itu mulai oleng dia. Lihat gereja Iya. kayak
lihat ini pohon beringin katanya. ke gereja. Isinya dari rumah ke gereja tapi ke diskotik. Enggak lah, di tempat Batagor. Tempat Batagor. Habis itu nongkrong di tempat Batagor lihat Bang Suma live. Iya kan? Iya. Nah, betul ini. Jengkel lah Ibu itu. mah kan, kalau ibu kan pagi, kalau saya kan siangnya jam 9. Kalau ibu mau paginya. Cuman ke Batagor langganan biasa. Cie. Beli kuota, pasang headset, dengarkan Bang Suma ya kan? Iya, pastilah. Habis itu tengok jam, wah ini udah jam pulang gereja ini, balik rumah makan babi lagi deh. Masih susah ya lepaskan gitu ya. Iya, susah dia. Ya babi masih makan lah ya, pastilah babi masih makan. Kalau enggak udah punah lah babi. David kok masih makan babi? Udah enggak. Sejak Kalau ibu kapan? masih. Minyak-minyaknya aja, Ki. Saya kan prinsip diskusi baik-baik, prinsip Bang itu Suma. prinsip Jangan ibu itu dikik kan begitu dong. itu sus. Iya. Oke, saudara Rames. Saya menghargai, maaf. Silakan Dinda Ardiansa, ambil alih dulu. Kalau sama saya, Ramesnya saya nggak ngerti arah diskusi saya dibawa kemana sama dia. Silakan Dinda Ardiansa, silakan. Waduh, Nggak gitu Bang Rames. kalau Gurunda aja nggak Tadi- ngerti apalagi saya. Tuh. Kalau Gurunda Zuma aja nggak ngerti apalagi saya, gimana ini? Enggak, beda. Kalau saya kan biasanya pakai ilmu Saya mantik. sama Bang Suma aja. Saya sama ilmu Bang Suma aja. mantik. Saya ngerti kok. Logika sederhana. Pertanyaan Bang Suma. Bagaimana bisa pesan saya nyampe ke orang yang paling minim pemahamannya. bilang. Tapi orang ini susah untuk bagi saya. Dinda Ardiansa silakan. Iya tadi kan Pak Rames sudah Sama- bilang sendiri saya sama bahwasanya Bang Suma aja. Saya penyalipan sama itu kan keinginan iblis itu. Dinda Mikael Coca. Apalagi masih- Ayo. TikTok Anda. Lanjut. Saya nyimak. Lanjut. Tapi Apalagi Pak TikTokan Rames aja saya. ya. Rames saya. TikTokan aja ya, jangan terlalu panjang-panjang ngantuk yang dengerin, nggak ada poinnya pun. Ya, TikTokan aja. Silakan Pak Rames. Wah giliran disuruh ngomong diam, giliran orang ngomong ikut ngomong. Oke. Ayo. Tadi kan pernyataan Bang Suma itu iblis tidak sirik. Kita lanjut yang tadi ya atau baru lagi? Lanjut aja udah. Lanjut, Terserah lanjut mau yang kemana, mau kemana terserah. tadi. Oh ya udah main yang baru aja karena Bang Suma tidak mau ya. Kita main yang baru aja. Ya, Kita main yang lanjutkan baru sama Bang boleh. Suma. Oke, main yang baru. Boleh, main Oke, baru Bang boleh, Zuma. pemain lama juga boleh. Semua pasti sepakat ya kalau Bang Tuhan- Zuma nggak mau sama kau. Iya. Sama Pak Mikael juga enggak masalah. Bang Suma, saya tahu Bang Suma masih trauma sama saya. Iya, jadi Iya semua trauma sama Pak Rames. bisa nih. tolong dibesarkan dulu. Turunin levelnya. Bisa turunin tolong levelnya. dibesarkan. Gedein Dos, gedein dia Dos. Padahal Aku tadi kecilin, udah aku turunin kecilin. dua itu, Nah, Ki. udah. Ya. Ini kan katanya